Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya ucapkan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang menyoal metode penelitian. Nah, metode penelitian yang akan saya bahas dalam video ini itu lebih spesifik ke arah penulisan artikel ilmiah atau penulisan artikel jurnal. Untuk lebih spesifiknya lagi, jadi di sini saya akan menyertakan contoh-contoh yang berkaitan dengan keilmuan bimbingan konseling Islam karena kebetulan video ini saya khususkan untuk pembelajaran mata kuliah academic writing di prodi di prodi bimbingan konseling Islam. Nah, berbicara tentang metode, ini sebelum kita masuk ke hal yang lebih spesifik nanti di salindia-salindia saya selanjutnya, saya akan mulai dulu dengan hal yang sederhana, dalam artian hal yang sebetulnya banyak sekali teman-teman mahasiswa itu masih bingung, artinya metode dan metodologi itu apa bedanya? Karena kan dua hal ini kadang dituliskan metode penelitian, kadang dituliskan metodologi penelitian. Nah, secara sederhananya, metode itu cara atau teknik yang digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian, kalau metodologi itu ada kata logi di situ berarti ada kata ilmu. Artinya metodologi itu berkaitan dengan keseluruhan yang berkaitan pendekatan kemudian bisa juga disebut dengan prinsip bagaimana metode itu dilakukan. Artinya metode itu hanya sebatas cara, teknik, kemudian metodologi itu keseluruhan. Artinya dari pemilihan metodenya, kemudian pengumpulan datanya seperti apa, teknik analisis data yang dilakukan seperti apa, ini disebut sebagai metodologi. Kalau dalam skripsi itu bab 3, nah itu kan lengkap dari penggunaan jenis sampai ke menjelaskan analisisnya seperti apa. Tapi kalau di artikel kita akan persingkat dengan beberapa paragraf saja sebetulnya, tapi maknanya sama. Nah, kalau dalam fokus, metode itu berkaitan dengan pelaksanaan atau langkah-langkah praktis ya. Artinya satu judul ini menggunakan metode apa, pengumpulan datanya seperti apa, analisis seperti apa. Nah, kalau metodologi itu kenapa sih pakai itu? Kemudian bagaimana sih cara menerapkan metode itu? Kalau dalam ruang lingkup, misalnya, metode itu akan berbicara dengan hal yang spesifik. Misalnya dia pakai metode apa dalam pengumpulan datanya kan bisa kita sebut ada survei, ada wawancara. Nah, kalau metodologi itu mencakup yang lebih luas. Jadi dia ada kaitannya dengan filosofi penelitian, artinya desain besarnya itu seperti apa. Nah, tujuannya, kalau metode itu untuk memastikan data dikumpulkan dan dianalisis secara efektif. Kalau metodologi itu berkaitan dengan menjelaskan kerangka konseptualnya. Penelitiannya A, metodenya seperti ini, kemudian akhirnya outputnya seperti ini. Kalau dalam bentuk pertanyaan misalnya kita kita jelaskan dengan hal yang lebih spesifik lagi, metode itu tentang bagaimana penelitian itu dilakukan. Artinya ini sangat sangat teknis ya. Kemudian kalau metodologi itu lebih filosofis, mengapa metode ini dipilih untuk penelitian? Artinya teman-teman menjelaskan ada alasan-alasan akademis ya, kenapa kok penelitian A menggunakan metode A. Cuma nanti kalau yang ditulis dalam artikel ini lebih ke arah metodenya. Karena kan kalau di artikel ilmiah itu lebih singkat ya, paling hanya 2 sampai 4 paragraf. Kemudian ini akan saya analogikan ketika misalnya memancing ya, karena kebetulan di Banyumas itu banyak sekali pemancing, entah dari mahasiswa, dosen, atau juga dengan latar belakang sosial yang lain ya. Misalnya saya analogikan seperti ini. Ketika teman-teman ini akan memancing ikan mujair, pastikan ini saya ambil contoh umpannya itu ada lumut. Jadi kalau misalnya teman-teman mancing mujair, umpannya lumut, pasti menggunakan kail yang model banyak misalnya. Kemudian teman-teman baru bisa dapat ikannya. Nah, kalau bawal, karena bawal ini predator, teman-teman akan menggunakan umpan hidup.
supaya bawal ini lebih tertarik dengan umpan kalian. Kemudian karena bawal ini predator dan punya gigi-gigi yang tajam, itu bisa memutuskan benang kalian. Akhirnya untuk meminimalisasi itu, teman-teman akan menggunakan rangkaian pancing dengan kail dan ada satu penahan ya sebelum langsung masuk ke benang. Biar nanti kalau ikan itu menggigit di atas kail, yang kegigit itu penahan benangnya, bukan benangnya. Jadi benangnya itu tidak putus. Baru nanti kalian bisa mancing bawal. Nah, metode penelitian itu juga begitu. Jadi teman-teman ingin menganalisis film, itu tidak sama caranya dengan menganalisis fenomena sosial. Misalnya kita ambil contoh kasus bullying. Kan tidak mungkin teman-teman ini menganalisis film dengan menggunakan metode A sama dengan orang yang meneliti bullying di suatu sekolah tertentu. Nah, maka ini kan saya analogikan dengan ikan. Jadi berbeda ikannya, pasti berbeda umpannya. Karena berbeda umpannya, pasti berbeda kailnya. Begitupun penelitian. Jadi misalnya ambil judul A itu belum tentu sama dengan judul B. Cara-caranya seperti itu. Nah, kemudian apa saja sih yang harus ada dalam metode penelitian pada sebuah artikel ilmiah? Sebetulnya ini relatif ya, tergantung teman-teman itu menuliskannya seperti apa. Cuma kalau dalam dalam pengalaman saya menulis di jurnal itu paling tidak ada 4 poin utama ini. Jadi pertama, ada yang disebut sebagai penggunaan metode. Nah, di awal paragraf itu biasanya akan sering dijumpai oleh teman-teman kalau biasa baca jurnal. Penelitian ini menggunakan metode apa? Kualitatif, kuantitatif, atau riset and development, atau misalnya menggunakan yang lain yang tidak saya sebutkan di sini juga. Itu bisa teman-teman jumpai di jurnal-jurnal. Kemudian setelah menggunakan metode, maka teman-teman akan menjelaskan datanya itu apa. Data itu jenisnya misal ada primer, ada sekunder, kalau misal dalam hal yang lebih lengkap ada juga tersier, artinya lapis ketiga ya. Nah, datanya itu berupa apa? Kemudian, selain ada data, pasti ada yang namanya sumber data. Nah, sumber data ini misalnya, kalau kalian ambil penelitian yang objeknya itu lagu, misalnya, atau film, kalian akan menemukan potongan lirik lagu atau potongan adegan film kalau film. Nah, itu disebut sebagai data. Sumber datanya itu ya film itu ya album itu, lagu itu. Jadi bedanya itu. Data itu potongan dari sumber data. Sedangkan sumber data itu hal yang lebih utuh dari data. Kayak itu bedanya. Kemudian ada yang disebut sebagai teknik pemerolehan data. Teknik pemerolehan data ini kan menjelaskan kira-kira data itu kamu ambil caranya gimana sih? Nah, kalau misalnya teman-teman meneliti fenomena sosial, misalnya ingin meneliti tentang dampak bullying pada siswa kelas apa, berarti kan teman-teman akan tanya tuh ke si korban bullying atau ke si pelaku bullying atau ke gurunya. Nah, itu teman-teman akan wawancara, akan observasi kira-kira gimana sih kondisi sosialnya. Tapi kalau teman-teman ini objek materialmu itu dokumen, itu bisa cukup diobservasi atau simak catat. Karena kan teman-teman tidak datang ke lokasi, tidak bertanya kepada manusia, lebih fokus ke objek itu dan ke literatur lain. Bedanya itu. Kemudian ada teknik analisis data. Jadi setelah data itu sudah ditentukan apa, sudah dicari bagaimana caranya, teman-teman perlu untuk mereduksi atau mengklasifikasi data atau bahasa sederhananya mengelompokkan data. Artinya misalnya teman-teman akan mengambil penelitian tentang nilai moral pada pembelajaran pramuka di SD apa. Berarti kan teman-teman akan memecahkan dulu nih kira-kira nilai moral itu terbagi atas apa sih? Nah, kegiatan-kegiatan pramuka di SD itu yang masuk ke nilai nilai moral A misalnya yang mana, yang masuk nilai moral B yang mana, kemudian yang masuk nilai moral C yang mana? Nah, itu teman-teman akan klasifikasi dulu. Akan mengelompokkan sebelum nanti data itu disajikan. Jadi disajikan ya sesuai urutannya. Misalnya ada nilai moral A, berarti yang disajikan di situ isinya ya data-data yang mengandung nilai moral A. Begitu juga nilai B dan seterusnya. Kemudian setelah sudah disajikan data-data itu, berarti kemudian teman-teman itu
analisis data itu. Kenapa sih ini nilai moral? Atau kenapa sih ini masuk ke dalam konsep dampak bullying apa? Seperti apa? Nah, selain 4 itu, di beberapa metode penelitian yang teman-teman kumpulkan pekan lalu, itu sudah baca semua dan sudah saya berikan catatan ya, baik itu yang sudah oke atau yang sudah belum atau yang revisi mayor, revisi minor itu semua sudah lengkap di catatan. Nanti teman-teman silakan dibolak-balik kertasnya sampai paham salahnya di mana sambil menonton video ini. Kemudian karena dalam 3 kelas di BKI semester 2 ini banyak juga yang menggunakan penelitian yang objeknya dokumen visual ya. Di sini saya tulis saya dokumen visual karena tidak hanya film, ternyata ada juga film pendek, ada juga video, ada juga cuplikan iklan, ada juga iklan layanan masyarakat begitu. Jadi intinya dokumen yang sifatnya visual atau video begitu. Nah, untuk teknik pemrograman datanya, ini ada beberapa yang sudah betul, ada yang beberapa yang masih keliru menempatkan teknik simak dan teknik observasi ya. Jadi kalau teknik simak itu teman-teman ambil kalau kalian itu fokus penelitiannya tentang aspek yang berkaitan dengan verbal, dengan bahasa. Jadi misalnya tuturannya, bagaimana komunikasi si tokoh, dialognya itu teman-teman silakan ambil teknik simak catat. Karena kan kalau teman-teman ambil secara verbal, berarti yang kalian ambil itu kosakatanya, itu potongan dialognya, itu tuturannya. Artinya tidak ada konteks lain di luar itu. Jadi misalnya teman-teman fokus tentang pelanggaran prinsip kesantunan kalau misalnya ambil pragmatik ya. Cuma karena ini konteksnya di BKI, teman-teman tidak akan ambil itu. Kemudian misalnya ekspresi berbicara pada tokoh ini bisa. Kemudian kalau di observasi, teman-teman menggunakan teknik ini, itu kalau teman-teman itu penelitiannya itu berkaitan dengan aspek visual, artinya di luar kebahasaan. Misal saya contohkan begini, teman-teman ambil penelitian yang akan membahas tentang emosional misalnya. Dalam satu scene, misalnya ada satu orang apa ya, atasan misalnya bos dalam sebuah perusahaan. Kemudian dia masuk pintu ruang kerjanya, di situ ada beberapa karyawannya sedang berkumpul. Nah, si atasan itu menggebrak meja secara keras sambil kemudian garuk-garuk kepala. Nah, itu kan simbol ya. Itu hal di luar bahasa karena misalnya si atasan itu kemudian tidak berbicara. Nah, itu bisa teman-teman ambil teknik pemrogramannya itu observasi karena kan teman-teman akan memetakan kondisi psikologi orang kalau marah, gebrak meja itu yang lain. Jadi paling tidak teman-teman punya bedanya dulu antara observasi dan teknik simak catat. Kalau lagu, kalau karya sastra itu otomatis masuk ke teknik simak catat. Karena kan dia tidak tidak memperhatikan hal-hal di luar aspek kebahasannya itu. Nah, kemudian masih banyak juga beberapa yang agak keliru, artinya menempatkan objek yang manusia dan bukan manusia itu seperti apa. Misalnya di sini saya sebutkan penelitian teman-teman di BKI itu terbagi atas dua, yang objek materialnya dokumen atau bukan manusia, kemudian yang objek materialnya itu manusia atau yang meneliti tentang fenomena. Nah, kalau dalam dokumen itu teman-teman wajib menyebutkan asal dokumen itu. Misalnya kalau film ya, ya film ini ditayangkan pada tahun berapa pertama kali, penggagasnya siapa. Buku juga begitu, misalnya novel ini dituliskan oleh Pramudia Anantatur dan terbit pertama kali pada tahun 1950-an. Nah, kalau dalam objek materialmu itu manusia, berarti kan menyebutkan lokasi penelitianmu itu di mana. Entah di sekolah, entah di instansi, di beberapa juga ada di yayasan penyembuhan, itu macam-macam. Kemudian, kalau menyebutkan lokasi, berarti nanti teman-teman yang penelitiannya itu manusia, menyebutkan sampel penelitian. Siapa saja yang terlibat. Artinya kan kalau misalnya wawancara, siapa saja yang diwawancarai. Kalau misalnya angket, siapa saja yang diberikan angket.
Kalau misalnya kuesioner, berarti kira-kira ada berapa orang sih yang mengisi kuesioner itu dan apa saja latar belakangnya. Nah, dalam penyebutan sampel, ini sebetulnya banyak ya caranya. Cuma saya akan sarankan dua saja, dua sampling dalam penelitian. Pertama begini, dalam penelitian teman-teman membutuhkan sampel, itu teman-teman terapkan salah satu saja dari dua ini. Pertama, ada yang disebut sebagai random sampling. Random sampling ini begini. Bukan random sampling, snowball sampling, mohon maaf. Snowball sampling ini kalau dianalogikan ketika teman-teman pernah melihat bola salju begitu ya, dari atas kecil bergulir ke bawah semakin besar. Nah, snowball sampling itu seperti itu. Jadi misalnya teman-teman ingin menganalisis tentang dampak bullying pada siswa kelas berapa gitu. Kemudian teman-teman datang ke sekolah itu dan asal tanya siswa. Siswa A ditanya, oke dapat informasi sedikit. Kemudian sebelahnya lewat siswa B, teman-teman akan tanya lagi. Terus sampai teman-teman itu dapat menemukan informasi yang sudah cukup. Jadi banyak. Dan itu akan sangat melelahkan dan butuh waktu yang panjang. Kalau teman-teman ingin lebih simple, teman-teman silakan gunakan purposive sampling. Artinya sebelum kita mewawancarai orang, kita sudah tentukan dulu orangnya siapa. Dalam kasus bullying misalnya, teman-teman sudah dapat nih datanya, siswa yang dibully, siswa pelaku bully, kemudian atau misalnya saksi-saksi kasus bully itu atau misalnya gurunya. Jadi teman-teman tidak perlu cari sampling random yang melelahkan dan membutuhkan waktu yang lama, gitu ya. Itu singkatnya seperti itu. Kemudian ini saya tampilkan ada jenis dua judul ya. Ini yang kebetulan satu judul yang objek materialnya dokumen, kemudian satu judul yang objek materialnya manusia. Ini saya ambil random saja, entah ini saya juga tidak hafal dari kelas A, kelas B, atau kelas D. Intinya ada yang judulnya seperti ini. Ini judul yang kebetulan sudah saya perbaiki ya. Beberapa sih sudah ada yang betul, tapi ini juga ada yang perlu saya tambahkan. Misalnya, dalam penelitian yang judulnya Religiusitas dalam Perjalanan Emosional Film Komang, karya Rem Laude. Berarti kan penelitian ini itu menggunakan kualitatif deskriptif, karena kan nanti akan menjelaskan makna religiusitasnya seperti apa. Kemudian data primernya, ini potongan-potongan dalam film Komang yang sesuai dengan judul. Berarti sumber datanya ya film Komang itu sendiri. Kemudian data sekundernya itu kalau misalnya diperlukan ya butuh publikasi terkait dengan film ini. Teknik pemerahan datanya, ini saya tulis observasi ya. Nanti teman-teman silakan baca lagi di Salindia yang sebelum-sebelum ini saya sudah jelaskan kenapa harus observasi, kenapa harus teknik simak catat. Kemudian untuk teknik analisis data, ini berarti akan mereduksi dulu kira-kira yang masuk dalam religiositas itu ada berapa datanya, kemudian akan disajikan, kemudian setelah disajikan itu dianalisis datanya, seperti itu. Nah, untuk judul yang kedua, ini ini objek materialnya manusia. Ini judulnya saya bacakan, terapi mental spiritual untuk meningkatkan ketenangan psikologi. Klien skizofrenia di Yayasan Anur Haji Supono Purbalingga. Nah, artinya metode yang digunakan itu kualitatif yang berdasarkan dengan fenomena sosial. Karena kan meneliti manusia dengan meneliti bukan manusia itu berbeda ya. Karena kan tidak bisa ditebak kalau meneliti manusia. Walaupun dokumennya juga tidak bisa ditebak juga sih sama. Cuma kan berubah-ubah begitu kalau manusia. Nah, data primer berarti kan hasil wawancara, hasil observasi yang berkaitan dengan ini klien atau bukan klien ya, pasien atau konselor atau terapis. Data sekundernya sesuaikan dengan judulnya. Kemudian teknik pemerolehan data itu diambil dari wawancara dan observasi. Kemudian teknik analisis datanya itu teman-teman bisa sajikan kemudian dilakukan pengorganisasian ya. Artinya dalam menurut pasien seperti apa, menurut konselor seperti apa, kemudian diambil jalur tengahnya pembahasannya seperti apa.
Nah, itu tadi beberapa bagian-bagian yang harus ada dalam metode penelitian. Berikut juga dengan penjelasan dan definisi contoh-contohnya. Ini silakan teman-teman putar kapanpun dan dimanapun dan berapapun kalian mau agar sambil sambil teman-teman itu baca metode yang sudah ditulis apakah sudah sesuai atau belum, kira-kira revisinya di mana ya. Saya sudah catatkan di masing-masing paper yang kalian kumpulkan, silakan bisa dibaca sekali, dua kali, tiga kali yang sungguh-sungguh biar nanti teman-teman itu bisa menuliskan metode penelitian dengan baik. Begitu kelas kita hari ini. Sebetulnya bukan kelas ya, ini sebetulnya ya bisa digunakan dalam konteks video apapun. Cuma kebetulan saya buatnya itu berdasarkan pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan, kelancaran, dan kebermanfaatan ketika menuliskan tentang metode penelitian. Sekian dari saya, sampai bertemu di video-video yang lain. Akhirul kata, saya akhiri. Wallahualam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang akan datang.